No, it's not on my mama said. Halo semuanya, aku Alexandra Vivi dari kelas 11 SMA Bintang Kejora Cengkareng Indah. Pada kesempatan hari ini, aku dan teman-teman aku dari kelompok 3 akan menyampaikan sebuah podcast debat tentang topik yang kayaknya udah familiar banget sama kita nih. Tapi sebelum itu, ayo kita kenalan dulu dengan teman-teman aku dari kelompok Pro dulu. Halo semua, kenalin nama aku Nadia Florencia dari kelas 11 SMA Bintang Kejora Cengkareng dan saya berperan sebagai Pro. Hai semua, perkenalkan nama aku Evelyn Firdiana. Aku dari kelas 11 SMA Bintang Kejora Cengkareng Indah. Di sini aku berperan sebagai Pro. Oke, sekarang kita kenalan sama yang kontra. Halo semua, nama saya Siasa. Saya berasal dari kelas 11 SMA Bintang Kejora Cengkareng Indah. Saya berperan sebagai kontra. Halo, nama saya Naya. Saya berperan sebagai kontra. Oke, terima kasih. Nah, to start things off, ayo kita mulai dengan pertanyaan yang kayaknya udah the age-old question banget deh. Sebenarnya kesetaraan gender itu perlu nggak sih? Menurut Pro gimana? Menurut kami sih kesetaraan gender itu sangat penting. Dimana di setiap kehidupan kita pasti ada dimana kesetaraan gender itu terjadi. Walaupun gender kita berbeda, tetapi kita harus tetap menyamaratakan semuanya. Karena bila tidak ada kesetaraan gender, bagaimana negara ini bisa berkembang? Oke. Kalau misalnya dari kontra gimana pendapatnya? Menurut saya tidak, karena banyak tradisi yang diajarkan agama atau suku tentang peran suami dan istri yang sudah ditetapkan yang tidak bisa digantikan. Oke. Nggak jauh-jauh dari itu, menurut kalian apakah ada kemungkinan bahwa kesetaraan gender akan benar-benar terjadi dan terinkorporasi dalam hidup kita dalam sehari-hari gitu? Gimana, Prof? Ya, menurut saya ada. Karena kesetaraan gender dapat dicapai. Meskipun masih banyak tantangan, kesetaraan gender adalah tujuan yang bisa diwujudkan dengan upaya bersama dari berbagai pihak. Kesetaraan gender bukan hanya tentang hak perempuan, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif bagi semua. Bagus banget, Pro. Gimana, kontra? Tidak, karena laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan. Kalau begitu, menurut kalian tuh kenapa sih pandangan kita tentang kesetaraan gender tuh sudah benar-benar ada dan tercipta nggak sih di Indonesia gitu? Kalau misalnya menurut kontra gimana dulu? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa? Karena perempuan dipaksa untuk menjadi ibu rumah tangga dan hanya menikmati hasil dari suaminya yang bekerja. Kalau balasan Pro gimana? Untuk di Indonesia mungkin ini belum tercapai. Namun dengan beberapa aspek kita dapat mendukung hal tersebut bisa tercapai. Ya, walaupun mungkin agak sulit dengan adanya kita kekurangan pengetahuan ataupun pemahaman tentang hal tersebut, namun kita dapat menyebarkannya mulai dari media sosial, pidato-pidato, poster, dan semacamnya ke masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih memahami apa sih pentingnya kesetaraan gender itu. Kedua poinnya valid banget sih. Terus aku mau tanya nih, kenapa sih menurut kalian di Indonesia, bahkan seluruh dunia deh, kenapa kesetaraan gender tuh sulit banget dinaturalisasi di kehidupan sehari-hari? Kalau menurut Pro dulu gimana? Kesetaraan gender mungkin agak sulit dikarenakan seperti yang saya bilang tadi, bahwa pemahaman kita itu masih dibilang kurang peduli tentang hal tersebut, sehingga walaupun dari zaman kita dahulu hal tersebut sudah tertanam di dalam diri kita masing-masing dan masih terbawa sampai saat ini, sehingga belum dapat tercapai kesetaraan gender yang baik tersebut. Kalau menurut kontra gimana? Kesetaraan gender seringkali diartikan sebagai menyamakan semua hal, bukan memberikan perlakuan adil sesuai kondisi. Contohnya, perempuan dipaksa masuk ke dunia kerja atau karir yang berat demi kesetaraan, padahal tidak semua menginginkannya. Oke, nggak jauh-jauh dari dunia kerja, karir, dan persekolahan deh. Menurut Pro,
Gimana tanggapan kalian tentang pendapat masyarakat bahwa wanita tuh nggak perlu belajar tinggi-tinggi, katanya nanti juga kerjanya di dapur. Gimana pendapat kalian? Menurut saya, perempuan yang berpendidikan akan lebih mampu mendidik anak-anaknya. Oke, Ada tambahan? kalau enggak? Tambahan dari saya, walaupun perempuan sering dianggap tidak terlalu berpengaruh dalam rumah tangga ataupun hal-hal pekerjaan lainnya, namun dengan kita berbasic pendidikan yang baik, maka anak-anak yang kita lahirkan, yang kita rawat juga akan memiliki pendidikan yang baik. Ingat, pendidikan pertama yang dimiliki oleh anak, yang diajarkan oleh anak adalah berasal dari orang tua sendiri, terutama ibu. Oke, karena tadi udah pro ya, aku mau nanya nih buat kontra. Kenapa sih menurut kalian dalam hal rumah tangga tuh wanita selalu dianggap sepele dan hanya disuruh sebagai orang-orang kecil yang kerjanya di dapur, di rumah gitu beres-beres doang? Kenapa coba? Karena laki-laki adalah kepala keluarga yang memiliki penghasilan di keluarga. So, perempuan tinggal menikmati penghasilan dari suami. Kalau tanggapan kalian soal laki-laki tuh kan buat ngaco, nggak boleh nangis, gimana kalau buat yang pro? Menurut saya, laki-laki itu memang boleh menangis. Namun, dikarenakan budaya kita adalah budaya patriarki yang masih tertanam dari zaman dahulu, sehingga sekarang belum berubah. Sehingga banyak yang mengira bahwa lelaki itu menangis tandanya adalah lemah. Padahal ternyata bukan seperti itu. Lelaki juga memiliki emosional, sehingga juga wajar untuk menangis dan layaknya seperti manusia biasa pada umumnya.